majelis berpendapat bahwa ada sesuatu yang menyebabkan termohon mempunyai penyakit yang kritis seperti itu. Dan itu artinya masih bisa disembuhkan, Bang? Tidak mungkin bisa disembuhkan. Berdasarkan teori tidak bisa. Apakah itu menular? Itu harus ahli yang menjelaskan nanti. Ahlinya juga sudah dipanggil, dokternya juga sudah dipanggil dan sebagainya. Tapi ada jawaban daripada dokter tersebut itu justru membuktikan di dalam pertimbangan sebentar. Izin saya membacakan supaya saya tidak salah. Jadi pemohon mengkhawatirkan anak-anak diasuh termohon karena terkait dengan masalah kesehatan. Termohon berdasarkan bukti P86 berupa surat balasan dari rumah sakit, tidak perlu saya sebutkan, yang menyatakan tidak dapat menghadiri persidangan seterusnya, dan juga serta keterangan saksi PZA dan PNRM itu termohon pemeriksaan kesehatan termohon sebelum menikah dinyatakan mempunyai penyakit. Itu buat orang-orang yang picik ya, orang-orang yang dia tidak bisa menerima tentang rasa sakit hatinya. Orang rasa sakit hati biasanya ada sebagian orang karakter ya. Kita bicara tentang karakter. Ada karakter orang kalau dia sakit hati dia akan mengupas rasa sakit hati itu dan dia akan melampiaskan rasa sakit itu supaya orang tersebut merasa di bawah orang tersebut. Intinya orang itu nggak fair. Dia tidak merasa bahwa dia punya anak, gitu aja sih. Saya juga bukan istri yang sempurna, tapi dalam pernikahan saya sudah berusaha semaksimal saya untuk menjadi lebih baik dan juga memperbaiki diri terus gitu. Tapi kembali lagi itu semua tidak bisa saya kontrol. Tapi dari sisi saya yang bisa saya kontrol adalah saya sudah berusaha yang terbaik. Tapi memang saya bukan manusia yang sempurna dan istri yang sempurna. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya keluarga sempat nggak boleh. Tapi ya nggak ngerti lah, Fis gitu. Tapi sekarang mungkin udah sembuh lah. Maksudnya jangan dipanjang lebarin ya. Apa-apa, Allah Maha tahu di sini. Allah Maha tahu dan Allah nggak tidur. Saya yakin Allah Maha baik dan kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi di luar. Yang bisa saya kontrol hanya apa yang menjadi respon saya dan menyikapi ini semuanya. Dan buat saya ini sebuah ujian naik kelas. Dan sama atau tidak? Jadi dan ini punya pengertian yang berbeda ya. Kalau itu adalah virusnya, jadi Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita sendiri. Sedangkan atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah tahap lanjut dari infeksi. Adalah kumpulan sindrom atau gejala yang diakibatkan dari lemahnya sistem kekebalan tubuh. Jadi kesimpulannya adalah itu virusnya, sedangkan adalah sekumpulan gejala yang diakibatkan dari lemahnya sistem kekebalan kita karena infeksi dari virus tersebut. Yang terbaik ya sis ya. Betul. Dia juga punya anak laki nanti. Iya kan? Doa ibu insya Allah Amin. dijabah yang terbaik. Yang paling penting Feral dapat teman ibadah, itu penting ya. Apalagi dengan pekerjaan sekarang harus dapat teman ibadah yang buat Feral tuh istiqomah di jalan Allah. Siapapun dia. Kenal dong, kan waktu itu sama mama papanya Fuji ya, oma opa, Gala, itu ketemuan berapa kali di acara TV. Mereka keluarga yang guyup ya. Saya termasuk yang salut, apalagi Fuji dengan usianya yang sekarang TikToknya luar biasa. Mau belajar gimana caranya bisa berapa puluh juta itu, berarti kan kreatif ya, setiap hari pasti punya ide-ide yang bagus ya, sangat keluarga yang sangat bisa jadi contoh ya. Intinya yang terbaik buat Feral Atala, siapapun itu kan seperti aku bilang sebagai seorang ibu, doa itu harus, tinggal siapapun itu bukan kewenangan kita, benar nggak? Iya. Karena jodoh, maut, dan rezeki itu di tangan Allah. Yang penting didoain. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore
devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie.